Misalnya kalau udah bolong gitu loh, udah bolong tuh pasti ada yang ngisi lagi. Dan di situ kayak bukan Saiful gitu. Suaranya bukan Saiful, suara bapak-bapak gitu. Wih, kaget aku anjing. Kaget goblok. Suaranya Aduh, kaget Apa? enggak? Kaget aku bangsat. Andre Brengos. Subscribe, Cuk. coba liatin di situ mungkin ada kayak pohon-pohon, cuman permisi dulu aja gitu. Permisi aja. Aku lihat ke depan, oh itu di situ ada. Aku kan biasanya kalau misalnya anak-anak mau kencing mesti tanya ke aku soalnya. Oh, iya. Mungkin teman-teman udah kenal, bro, sing aman nang di bro nek nguyu, nang kono. Nah, cuman mistoknya nggak berani ke pohon itu, padahal aku maksudnya Udah disuruh yang situ. itu gitu. kiranya aman, kamu permisi aja dulu aja nggak apa-apa gitu. Udah, nggak usah mikir aneh-aneh toh gitu. Nah, cuman mistoknya kencing di dekat Sampingnya. tenda. Oh. Di dekat tenda. Jadi ini tenda, terus di sini ada kayak semak-semak, bukan semak sih, kayak rumput gajah gitu loh. Iya, iya, iya. Rumput tinggi-tinggi. Nah, dia kencing di situ. Aku nggak tahu juga gitu. Terus kita masuk ke dalam, ya apa sih misal masuk, nggak lama kemudian kita kayak ngerasa panas, Pak. Wanita itu panas. Jam biru sih ya. Maksudnya jam berapa itu? Itu sekitar jam 9, setengah 9 lah. Pagi. Malam. Itu masih malam. Kok panas ya rek ngono? Kok kita ngerasa panas gitu. Kita ada apa sih ngono? Maksudnya tak lihat di depan itu padahal gerimis, tengah gerimis gitu loh. Harusnya di gunung, di pondokan itu udah mulai, pondokan itu udah lumayan tinggi loh, Pak. Terus kadang gerimis harusnya dingin, tapi sumuk gitu loh. Sampai jaket itu tak lepas, aku cuman kawasan tok ngono. Benar tak lepas. Itu kita ngerasa bener-bener panas kayak diukep gitu. Terus akhirnya tenda pun ini juga dibuka, pintu tenda dibuka. Nah, aku waktu laya-laya gini, jeblang laya-laya apa ya? Nyantai-nyantai. Lesetan. Rebahan, seret. Kok tendanya kayak ada semu lampu merah gitu sih, kayak misal lampu mobil gini nih. Iya, Semu lampu merah gini sih gitu. Nah, aku nggak sadar waktu aku sih, kok kayak aneh gitu. Auranya beda emang. Aku lihat ke belakang. Nah, jadi kayak kamu tahu kayak itu nggak sih permainan bola yang dibakar itu? Permainan sing bola dibakar. Nah, bola api. nah, bola api itu ada di belakang tenda, ada di belakang kepalaku gini. Tapi nggak di dalam tendanya, di luar tendanya. Kok ada semu-semu merah sih apa gitu, merah-merah gitu lihat. Oh, apa iki gitu. Aku gini nggak lama. Cuk, aku iki kaget. Suaramu banter, Cuk. Kaget aku anjing. Aku juga takut anjay. Aku berbeken, Cuk, gak kaget. Nah, pas aku ngelihat ke depan, udah wah gimana? Aku ngeliat ke depan, seret. Kayak ngeliat kayak lepek-lepek, tahu lepek nggak sih? Piring kecil. Iya. Nah, itu ada kayak dibilang tuyul, nggak tahu tuyul atau apa, cuman kayak boneka pendek-pendek gitu. Nempel bukan jenglot, dia kayak bayi gitu. Oh iya. Nempel-nempel di tenda, jadi kepalanya nemplok di tenda gitu. Kemana gitu. Terus aku berusaha buat lagi, nego ke mereka, maksudnya tanya ada kenapa temenmu itu kalau kencing jangan sembarangan. Oh. Anakku tadi di situ dikencingin. Oh. Si siapa sih ini? Ya, itu si Aku juga nggak paham. Inyong Si sama- Misto. Nah, aku juga nggak paham itu maksudnya anaknya yang dikencingin yang mana gitu kan. Emang kan barang kayak gitu kan kita kadang kita kesurupan. Waktu ditanyain kenapa itu tadi anakku mainan di pinggir jalan ditendang mainannya, nggak terima. Kita kan emang nggak tahu kan ya bro. Nah, orang kencing ya kencing aja gitu kan. Saya fitnah setan itu. Iya emang rodok anu aja nih. Fitnah. Ya fitnah kan kan enak di pura-pura aja nggak cerita kalau ngono. Kan ada kan ngerti. Jangan nantang gitu takut anjay. Kayak kan pas poso aman, ayo lanjut. Iya. Terus nanggone iku dia bilang temenmu tuh kalau kencing hati-hati. Kencing di mana? Itu tempatku di belakang kamu kencingin. Aku tanya, "Tok, kamu kencing di mana?" Di sana takut, Mas. Serem gelap. Di sini, di sebelah tenda gitu. Enggak di sebelah banget sih ini tenda, terus ini ada kayak semak-semak gitu. Aku lihat, aku keluar, ngecek keluar. Belang di situ itu ada tempatnya di situ. Ya di situ tempat ibaratnya kayak tempat rumah mereka gitu loh. Oh, Misto. Salah toh. Dia nggak tahu juga gitu ya. Iya kan orang nggak semua orang bisa melihat toh. Misalnya kita nyantai-nyantai, terus aku berusaha buat tenangin suasana. Terus ada yang bawa Uno nggak sih tadi dari bawah? Iya ini Indah bawa dari rumah. Dari rumah emang bawa
kayak kartu Uno gitu Ya, kan. oke. Tuh, main Uno. Oh ya, tadi ada camilan kan gitu. Camilan. Nah, ini sosis, Pak. Kamu tahu sosis So Nice? Oke. Kamu kan disebut merek yo. Sosis Ya, yang terus aja toplesan. gitu. Oke. Toplesan. Itu kan kalau nggak salah isinya 24. Iya. 24 pieces. Situ kita berempat. Iya. Enggak sih? Berarti 6 Enam. dibagi Ya, 6. Nah, Cuk. 6 ji roll power udah dibagi semua ini. Oke. 6 orang. Nah, waktu itu emang udah dibagi karena aku emang udah wis iki gak mungkin tak entekno saiki gitu kan. Iya, Pasti ya buat besok buat jalan, buat nyemil-nyemil sambil jalan gitu kan. Udah disimpan di tas, semua disimpan di tas, ada yang dimakan cuma satu gitu. Ya udah dibagi rata. Nah, awalnya nggak tahu kenapa waktu paginya si Indah ini bilang, "Weh, ini siapa yang ambil sosisku?" gitu. Siapa Hilang yang ya, ambil sosisnya? sosisku? Sosisnya hilang. Jadi sosisnya 6. Maling sosis. Indahnya itu bilang kalau misalkan nggak boys cuk maling sosis 6 ya kan 6 dimakan 1 sama Indah, harusnya tinggal 5. Oke. Tinggal 5, tapi ini bukan 5, tinggal 4. Tinggal 4 nih. Siapa yang ambil sosisku di tas gitu? Nggak ada. Siapa dah? Mungkin kamu makan tadi malam kamu nggak sengaja kamu makan 2, kamu lupa. Enggak mas, enggak bang, tadi aku makannya cuma 1 gitu. Makanya cuma 1. Ya udah anak, udahlah biarin lah. Ya udahlah biarin. Sosis ayo. Itu. Nah, waktu itu kita habis makan pagi, sarapan, mau lanjut ke Lembah Kidang paginya itu. Mau Lembah Kidang. Nah, aku sekalian ambil persediaan air di pondokan kan ada kayak air tempat kayak apa ya? Kayak pemandian di bukan pemandian, kayak kolam, kayak kolam gitu. Mau ambil air sekaligus bersihin piring di situ. Piring-piring nesting dibersihin semua. Aku yang jalan ke sana itu sama si yang bukan yang resep tadi Saiful. Sama si Saiful. Nah, yang aku jalan ke sana sama si Saiful sama aku full gitu. Aku ngajak si Saiful buat bersihin, tapi keadaannya di situ Saiful udah nggak ada. Yang di belakang. Udah pergi. aman nih. Ya. Udah aman. Aku mikirnya udah aman, makanya aku berani ngajak Saiful ke mata air. Saiful ikut full gitu. Ikut ke mata air. Terus kita ngebersihin itu kan. Aku ngebersihin si Saiful. Ayo full, ini diberesin apa dibersihin. Enggak deh, Bang. Gitu. Kenapa full? Dia tiba-tiba nangis kayak mukanya merah, nangis. Ngapain kamu full? Nangis. Enggak bang, itu ada sosis apa? Aku nggak paham pak. Kenapa sosisnya? Itu sosis. Kenapa sosisnya? Nggak lama ngompol. Ini serius ngompol. Jadi aku Pul, malu Pul. Bapak kau lihat kau Pul. Pul. Nyari kau tadi awal-awal kayak gentle banget Pul. Jadi dia ngompol, sampai dia ngompol. Nah Pul, itu sosisnya gitu. Kenapa sosisnya? Aku nggak tahu sosis apa yang dia maksud. Itu bang, sosisnya. Mana sosis itu? Jadi ada kayak batu gundukan gini. Di atasnya ada sosis. Oh, sosisnya pindah gitu. Nah aku juga nggak paham awalnya nggak paham itu ada sosis di situ. Terus si Saiful, tolong dong bang panggilin Indah gitu. Panggil Indah kan posisinya nggak jauh banget dari situ. Yeah. Indah gitu. Dipanggil Saiful gitu. Indah ada apa bang gitu. Nggak tahu tuh, mungkin dia nggak bisa kora-kora, nggak bisa bersihin itu gitu. Cuci gitu. Aku masih nggak paham apa sih maksudnya ini Saiful gitu. Aku juga nggak paham juga kan karena nggak tahu posisinya dia ngambil sosis itu. Si Indah datang, udah aku minta maaf ya Indah gitu. Kamu ngapain sih Pul? Ih ngompol lagi gitu. Terus diketawain sama si Indah. Ih ngompol lagi, kamu ngapain Pul gitu? Iya apa? Ini dia minta maaf. Minta maaf apa Pul? Minta maaf kalau misalkan sosisnya diambil. Jadi usil banget. jujur, semalam aku yang ngambil sosismu. Aku yang ngambil sosis kamu. Ipul yang ngambil sosis Indah. Ngambil itu si Ipul karena emang dia ya orangnya udah usil, terus kalau bahasa Jawanya itu geragas gitu kan. Geragas terus wis apa sih lek geragas? Wis kabeh di Ya pokoknya dimplok lah. Gak tahu ono wareke ngono lho. Ya oke. Nah, jadi sisanya Indah diambil 1 sama si Ipul. Diambil 1 ternyata ada di batu itu tadi paginya. Padahal sama si Saiful belum dimakan sosisnya. Sama si Saiful belum dimakan. Cuman memang waktu kita di mata air kita ngelihat ada sosis itu, aku pun juga masih belum percaya kalau itu sosis yang kamu ambil gitu. Oh, iya. Emang itu sosis yang kamu ambil Pul? Iya mas, itu sosis yang aku ambil gitu. Nah
percayanya kalau itu sosis yang diambil sama Saiful waktu ke tenda, dilihat kamu simpen di mana sosisnya. Ini mas, kalau misalnya tas itu kan ada tempat air minum tuh. Oke. Nah dia selipin di situ yang hasil curian. Yang hasil curian disimpan di situ. Di mana coba lihat kamu simpan di mana? Pasti ada di tasmu. Nggak ada. Jadi di tasnya itu nggak ada. Itu keadaan siang loh, Pak. Keadaan udah matahari udah kelihatan gitu kan. Oh itu sebelum ke mata air itu? Nggak, maksudnya waktu ngecek sosisnya ada apa enggak itu di mana? Sesudah ke mata air. Jadi karena aku nggak percaya itu nggak mungkin sosis mubul. Tapi nggak diambil lagi sosisnya. Nggak diambil, nggak berani juga. Oh berarti sosisnya masih ditinggal di mata air. Terus kalian balik ke tenda, terus tanya ke Saiful buktiin kalau Tas itu, nah ternyata nggak ada juga di situ. nanti bener sosis yang diambil Bener tuh di situ. ada di mata air itu. Iya, bener di situ. Nah terus aku ini iseng gitu loh. Udahlah, ya udah Pul, yang penting kamu jangan lucu-lucu lagi, serius kamu ini udah diincer loh Pul lah gitu. Kamu tuh dari bawah udah resek banget gitu. Iya bang, maaf bang gitu. Kamu maaf aku saya, ngapain maaf aku saya ya? Maksudnya mereka itu yang nggak terima gitu Pul. Kamu jaga omongan lah, jaga sikap, jaga omongan gitu. Nah itu anak-anak packing. Aku sudah selesai kan, aku di situ bagian masak-masak segala macem. Barang-barang udah masukin, anak tinggal beresin tenda. Aku nggak ikut beresin tenda. Aku iseng cari-cari kenalan di deket-deket situ sambil rokokan gitu kan. Kenalan cewek apa cowok? Cowok bro. Oh, Ya, cowok, ya kalau cewek kan cowok. rezeki. Cowok, ya aku pikir kan cewek. Oke. Terus Rokokan di situ, aku lihat di situ kok nggak ada sosisnya, di mana ya? oh berarti waktu nyari lagi nggak ada Nggak sosisnya? ada, di mata air tuh nggak ada sosisnya. Kok nggak ada sosisnya, di mana ya gitu? Mana dikit cowok ini? Lagi kok malah ketulinan gitu kan? Bisa aku ke Saiful lagi, Ful, coba dong cek tasmu ada nggak sosisnya? Kan nggak ada bang, coba cek. Bang, kok nggak ada bang? Jadi sosisnya balik lagi ke tas. Setelah si Ipul tadi minta maaf sama Indah, terus di tenda tadi minta maaf, si Saiful ibaratnya ngakuin kalau dia salah, sosisnya balik lagi ke tas gitu loh Cok. Sumpah merinding aku Pak. Sosisnya itu balik ke tas gitu. Terus udah selesai, udah Pul, biarin Pul. Terus gimana itu apanya? Sosisnya gimana nih bang? Udah biar aja. Dimakan? Enggak usah dimakan gitu. Biar aja gitu. Aku udah nyuruh biarin. Pas waktu jalan ke mata air aku iseng lagi, akunya masih pernah ini ngapain sih sosis ini. Emang keadaannya kan ini tenda, ini mata air baru ke Arjuno. Jadi ngelewatin gini aku anak jalan, aku bentar deh mampir lihat. Kok ada di situ. Jadi ada lagi sosisnya di batu. Jadi kayak sosis digini-giniin loh. Tung. Nah terus, Pul, cek lagi dong sosisnya mana? Nggak ada. Aku di situ Saiful udah pikirannya enggak karu-karuan. Saya pun juga mikir, wah ini serius nih. Ini udah kayak ibarat kita udah dibuat main-main gitu loh, kayak sosisnya udah pindah lagi. Yang terakhir itu ngelihat sosis itu terakhir semuanya ngelihat kalau sosisnya ada di batu lagi, dan dilihat di tasnya Saiful di tempat minum nggak ada. Padahal nggak ada yang mindahin gitu loh. Boy plus ya sosis loh bro. Boy barang sing lebih berharga. Soalnya kan hasil curian itu loh. Oh iya sih. Hasil curian. Karena emang di Arjuna emang Iya. dia bisa dibilang gunungnya bisa ngebaca, bisa tahu kita kayak apa. Ada lagi Nah terus waktu banyak banget nih, udah merinding. jalan ke Arjuno, ke Lembah Kidang itu kita masih aman-aman aja, buka tenda dan sebagainya kita aman-aman aja. Waktu kita buka tenda, kita itu lagi masak, lagi makan, kita lagi makan lah ya, kita nyantai. Nah si Saiful sama si Misto itu dia cari kayak kayu-kayuan. Iya. Kayu-kayuan buat kayu bakar, buat ngebakar dia, buat perapian lah. Karena emang lah ya. waktu itu di Lembah Kidang itu emang dingin banget. Emang terkenal kalau Lembah Kidang dingin banget. Di situ bikin perapian. Nah waktu bikin perapian, waktu itu udah menginjak malam ya. Waktu bikin perapian, si Saiful ini kayak ngerasa gimana ya? Kayak dia mulai ketempelan lagi. Tapi yang nempelin dia itu sosok cowok Pak. Jadi dia ditempelin orang cowok. Yang aku nggak tahu kenapa penyebabnya gitu. Nah jadi dia ditempelin lagi sama si cowok. Aku taunya
anehnya kenapa kok dia ditempelin, dia waktu batuk nih kan dia ngerokok juga, terus dia nggak sengaja batuk, suaranya bukan Saiful gitu. Gitu lagi ya, anu ini ya. Iya, Suaranya kalau bukan udah Saiful. bolong tuh diisi lagi kan. Misalnya kalau udah bolong gitu loh, udah bolong tuh pasti ada yang ngisi lagi. Dan di situ kayak bukan Saiful gitu, suaranya bukan Saiful, suara bapak-bapak gitu. Wih, kaget aku anjing. Kaget goblok. Suaranya Aduh kaget Apa? enggak. Ono uang, Cuk. Enggak, Ngateli sama. kaget aku bangsat. Terus. Nah, di situ aku ngerasa kalau misalkan di situ bukan Saiful lagi. Nggak lama kemudian si Saiful itu udah kayak gini nih, tangannya udah gini, set. Jadi kayak tangannya Oh, udah gini. kayak mau merah, Iya. kayak ini. Dia udah kayak gitu. Ih, ini kenapa sih gitu? Ini kenapa gitu kan? Aku udah, dan nggak lama kemudian aku tanya tuh ke Misto, "Tok, ini kenapa, Tok?" Nggak tahu, dia bisa ngapain tadi pas cari kayu bakar. "Ya, cuma cari kayu aja gitu. Cari kayu aja. Kamu nebang pohon nggak?" "Enggak sih," gitu. Kan kita cari yang di bawah-bawah itu, yang jatuh-jatuh ranting-ranting Ranting-ranting. itu. Kita nggak ambil terus kita potong Iya. itu enggak gitu. Ya udah deh gitu. Gak lama dia emang kesurupan gitu. Dia kesurupan. Ya aku nggak paham itu kayak bentuknya kayak kucing, entah kayak macan, cuman yang jelas ininya itu rekam-rekam, Pak. Oh. Ya, ininya kayak Iya, oke. kukunya dia tuh kayak nyabik-nyabik rumput gitu. Iya. Nah, di situ tuh juga apa ya, kayak kewalahan, Mbak. Ayo. Oh, niku jancuk. Karo Cuk, aku kene Cuk. Nah, di situ Makanya ada gerak-gerak, Cuk. Wis amri Grogi aku goblok. nah, di situ Iki itu klimaks sih, Cuk. Iya. si Saifulnya udah tangannya gini-gini tuh. Nah, terus suaranya gue bedo, Pak. Suaranya gue kayak suara apa sih? Geram-geram gitu. Iya. Geram-geram. Nah, aku berusaha buat ngilangin yang di dalamnya Saiful. Udah tuh berhasil keluar. Dia udah minum, seret, dikasih minum sama anak-anak, udah tenang, dikasih minum. Lah, gelas udah full minum. Gelasnya ini dia pegang, dilempar. "Ih, kamu kasih minum malah dilempar." Indah bilang gitu. "Kasih minum malah dilempar." Nggak tahu kalau ternyata itu keisi lagi, tapi yang lain lagi. Gitu. Jadi emang kayak si Saiful bener-bener diserbu sama barang situ. Bener-bener diserbu. Sampai beberapa kali dia kesurupan. Mungkin ada 3 kali kesurupan, yang satu yang Makna macan tadi, beda-beda. makna yang beda-beda. Ada kun-kun juga sempat masuk gitu kan. Oke. Itu udah parah lah keadaan di situ. Akhirnya si teman-teman kan bangun dua tenda terus dikasih flysheet gini biar kayak ya perumahan lah. Ini tendanya madep sini terus kasih flysheet, terus tengah-tengahnya kita di situ. Nah, kita bikin api itu di sini, di tengahnya itu. Nah, dari situ kejadian itu udah selesai semua, sudah aman. Aku udah berusaha buat beresin si Saiful, udah ngebersihin. Terus akhirnya tenda yang satu Kaget aku. tenda yang satu nggak sih? Bapakku telepon. Tenda yang satu nggak dipakai akhirnya. Jadi karena saking takutnya mereka semua ya, masuk semua ke situ, ke satu tenda. Alhamdulillah sih nggak ada apa-apa waktu tidur itu. Sampai pagi kita ke puncak, jalan ke puncak. Pasti orang-orang tahu nih kalau misalkan sebelum ke puncak ada namanya spot itu Pasar Dieng. Ya, Iya, oke. Pasar setan itu, Pasar Dieng. Di Pasar Dieng itu kita masuk tuh, di Pasar Dieng. Itu kayak ibaratnya nuansanya udah beda banget. Waktu aku jalan itu kayak ada bisikan kecil. Temanmu tolong dijaga gitu. Jadi kayak mereka tuh ngingetin ada temanmu yang harus dijaga. Aku pun nggak paham itu siapa yang harus dijaga gitu. Entah itu Saiful, entah siapa, cuman aku feelingnya ke Saiful. Si Saiful soalnya emang resek dari bawah. Iya. Ke puncak kita aman-aman aja, kita foto-foto segala macem. Terus kita turun lagi. Kita waktu turun itu aku badanku ya waktu di Pasar Dieng, waktu turun kan lewat lagi. Ini Pasar Dieng, puncak, terus turun lagi. Waktu di Pasar Dieng itu ngerasa kayak apa sih badanku gitu. Jadi justru akunya yang ketempelan gitu. Oke. Akunya ketempelan. Terus aku berusaha ngilangin sambil jalan, aku sambil tetap jalan berusaha buat ngilangin. Ya alhamdulillahnya nggak apa-apa, nggak kenapa-kenapa. Cuman memang kayak pikiran selentingan, itu temenmu dijaga, itu selalu ada. Nah, waktu balik lagi ke Lembah Kidang lagi, itu udah apa ya, udah parak-parak sore lah, udah menjelang sore, udah sampai Lembah Kidang. Kita packing, kita mau langsung pulang. Setelah kita lanjut langsung pulang, kita beresin semua.
kayu bakar dan sebagainya gitu. Di situ kita jalan dari Lembah Kidang balik ke arah pondokan lagi. Di tengah-tengah itu, di tengah-tengah arah pondokan, si Indah baru bilang, si Indah si cewek. Iya, masa Bang. Indah cowok? Ya iya sih, Iya ya, Indah. Indra gitu. Terus si Indah bilang, "Bang, sebenarnya ini kalian ada apa sih, Bang?" gitu. Maksudnya ada apa gimana dah? Ya enggak, kok misalnya dari kemarin tuh kok digangguin terus gitu. Ya aku juga nggak tahu sih gitu. Indah berarti sebenarnya udah tahu sih maksudnya. Aku feelingnya Iya. Indah udah kayak ngamati tapi Iya, dia nggak berani bilang. berani bilang. Oke. Aku juga nggak tahu apa, aku juga bingung sih Bang kenapa anak-anak gitu. Cuman aku nggak ngelihat apa yang kalian Rasakan. rasain. Cuman Bang jujur, waktu tadi aku di Lembah Kidang aku ambil air, itu aku waktu ambil air nunduk gini ada yang bilang hati-hati ya nak gitu. Waduh. Itu suara Indah sih bilang kayak suara nenek-nenek, hati-hati ya nak gitu, hati-hati ya nak gitu. Nah, aku juga bingung Bang kenapa kok bilang hati-hati. Cuman aku juga nggak tahu itu kenapa apa dia Indah nggak tahu loh kenapa hati-hati. Terus habis itu balik lagi ke tenda, terus baru kita pulang balik gitu. Terus tapi Indahnya baru tanya gini, tapi kalau di sini tuh nggak boleh mes nggak sih Bang gitu. Jadi emang kita nggak boleh mes nggak sih gitu. Jadi si Indahnya ternyata itu di situ mens. Oh. Nah aku sih langsung, Duna kamu mens? Waktu berangkat enggak sih Bang, cuman waktu yang kita mulai diputer-puterin itu aku udah mulai dilep gitu. Oh. Udah mulai ngerasa nggak enak pengen mens gitu loh. Oh iya. Waktu paginya di Kekopan dia ternyata mens Waduh. di situ. Tapi kok untungnya si Indahnya Nggak itu kena. nggak kenapa-kenapa. Ya, emang jadi asal muasal dari Indah. Ya enggak. Bisa jadi. Bisa jadi cuma jadi. tambah-tambahin dengan Tapi namanya. sing lama iki sing konco-konco Iya, ini. iya. Padahal si Indah itu Indah nggak ganggu gitu maksudnya. Indah nggak ganggu dan mungkin juga ada faktor X ya karena aku terus kamu nggak kenapa kan dah? Enggak sih Bang gitu, cuman emang jujur Bang aku dari kecil emang sempet dikasih pagar sama orang tua aku. Oh. Jadi Indahnya Iya, aman-aman mami. aja Iya, dan iya. makanya kenapa kok yang Teman-temannya kena. waktu dia ambil air ada yang ngingetinnya baik gitu loh, hati-hati ya nak gitu. Mungkin karena yang ngingetin tahu kalau ini anaknya ada pagarnya. Oh. Cuma disuruh hati-hati aja, nggak mungkin mas nggak sampai makhluknya itu tadi marah ke Indah Iya, gitu iya, loh. iya, iya. Karena mungkin Indahnya udah ke pagar badannya. Oke. Tuh terus kita turun ke bawah itu kan Turun ya ke mulai bawah, ya, Jancuk. udah mulai malam. Emosi. Udah mulai malam ke pondokan, udah aman. Nah, cuman si Saifulnya ini tetap ngerasa pegel terus. Akhirnya kita mau nggak mau ya udah kita istirahat lagi di pondokan. Besok pagi kita langsung lanjut turun karena emang udah keadaan nggak mungkin Iya, banget. oke. Kita habis seharian muncak terus langsung turun lagi itu udah capek banget. Oke. Kita istirahat, tidur. Besoknya bangun waktu apa kita jalan nih, lanjut kita packing jalan lanjut ke arah Yang Kepopan, pos 2. pos 2. Ke arah pos-posan pos Kepopan ya, pos kedua, pos Iya, Kepopan. Hmm. Nah, di situ emang semua ngerasain, Mbak. Aku pun ngerasain panas. Anak-anak pun ngerasain panas. Sampai aku ini kan bawa carrier juga, aku lepas baju lepas saking panas sih. Saking panasnya wis intine gerah loh. Iya. Itu emang keadaan siang sih. Oke. Emang keadaan siang. Terus habis gitu aku jalan sama anak jalan, habis lepas baju, Dinda diketawain sama anak nih kapok kan nggak bisa lepas baju gitu. Iya lu Bang, ya lu yang apa yang cowok, nah aku nggak bisa lepas baju gitu kan. Cuman emang keadaan emang udah gerah semua, panasnya nggak Iya. wajar lah gitu. Nggak wajar banget. Nah si Saiful itu dia nyeletuk omongan, ya ampun nih panas banget. Nah karena tadi bilang kan kalau Waduh. Arjuno itu di Arjuno bisa ngebaca situasi dan Iya, Arjuno iya. itu bisa peka sama orang-orang yang di situ. Oke. Misto bilang neraka bocor gitu sambil teriak-teriak, aduh neraka bocor. Ngapain sih Pul gitu? Ya gimana lagi Bang, panas kayak gini. Itu nggak lama ini, sumpah serius, nggak lama yo dari si Saiful bilang neraka bocor, mungkin nggak sampai 5 menit langsung hujan bias turun deras banget. Dan di situ kita bingung ini kita packing nggak packing basah
Kan kalau di PA kan ada packing basah, packing kering kan. Kita makingnya nggak making basah. Iya. Kita langsung bingung cari flysheet, kita cari tempat teduhan biar kalau misal sepatu basah pasti kita berat semua. Iya. Di situ aku ini gila, mari ngomong rokok bocor, mari ngomong langsung udan jebres. Itu nggak lama loh, Pak. Nggak ada 5 menit. Rokok bocor. Gak mungkin juga ya kalau keadaan normal langsung kayak gitu Itu nggak mungkin dan itu bener-bener aku ngerasa kisah ngerti temen aja nih apa ya pengalaman sing edan loh. Iya. Aku baru kali ini ngerasain ini habis panas ngentang-ngentang tiba-tiba dihantam sama hujan badai kayak gitu. Dari situ kita udah kehujanan di flysheet. Lumayan lama sih hujannya, mungkin sekitar 2 jam 1,5 jam lah. Terus terang kita jalan lagi. Nah, tapi waktu kita pasang flysheet itu, tahu flysheet kan? Flysheet kayak terpal gitu bahasanya. Terpal kita taliin di mana? Pohon. Di pohon. Kita taliin di pohon. Nah, waktu aku nali ini ini kan siang. Tapi kan meskipun siang kan barang-barang itu tetap ada kan, Pak. Waktu aku nali gini, seret. Itu temanmu hati-hati ya mulutnya. Temanmu hati-hati itu di situ. Nah, sampai akhirnya nunggu hujan selesai sudah reda, kita pulang turun ke bawah. Nah, sampai di bawah pun si Saipul tadi masih ngerasa Panas. capek, ngerasa ininya masih berat gitu kan. Oke. Dan aku sih berusaha buat ngilangin ya, berusaha buat ngeberesin. Udahlah aman, nggak apa-apa, bismillah aja. Nah, anak-anak itu kan sempat nginep di sini di Surabaya. Waktu pulang di sini dia sempat cari penginapan kayak kos-kosan harian gitu. Nah, waktu malamnya si Saipul kesurupan mana? Kesurupan lagi. Jadi ternyata itu si Saipul masih ditempelin digindilin gitu loh. Digindilin bos apa, Pak? Iya, diikutin lah, ditempelin. Oke. Digindilin. Ya, Terus dipepet sama barang kayak gituan, dia kesurupan lagi. Terus aku minta buat si anak telepon minta buat ke kosannya anak-anak. Aku datang, aku berusaha buat bersihin itu, buat keluarin, dan ternyata si Saipulnya itu nggak sengaja. Kan aku berusaha nego sama si barangnya. Si Saipul katanya metik buah kayak merah. Waktu perjalanan turun, dia metik buah kayak apa ya? Aku lihat kayak strawberry, bukan strawberry. Apa sih aku nggak tahu nama buahnya. Cherry. Mungkin ya. Jadi kayak kalau leci nggak kayak merah. Keres. Ada pentol-pentolnya. Jadi kayak strawberry gitu. Dia metik itu dibawa, ditaruh di tasnya. Nah, terus waktu aku tanya, terus ini buahnya harus gimana? Kita juga udah ambil, terus kita harus kayak gimana gitu kan? Gini aja, buahnya kamu kubur di depan rumah, depan kos-kosan itu. Jadi buahnya disuruh sampai nyuruh yang barang itu. Oh iya. Barang itu bilang kalau misalkan buah itu tadi disuruh buat nguburin di depan itu. Oh, ini ceritanya udah turun di bawah nih? Sudah di kos-kosan. Sampai Surabaya. Sudah di Surabaya. Lu nang di air ada kira. Jadi buah tadi disuruh buat nguburin di depan kos-kosan itu. Oke. Akhirnya ya si Saipulnya yang saya suruh buat nguburin, dan alhamdulillah sih sampai sekarang sih aman-aman aja Saipulnya. Alhamdulillah. Ya, buat Ipul ya, Pul. Bapak kau nonton YouTube ini, Pul ya, makanya tak, Pul. Jangan jadi yang enggak, Pul. Ya, ikutin semua aturan-aturannya. Dan juga pastinya buat sobat remek ya. Cerita udah selesai ya? Oke. Jadi buat sobat remek, thank you buat Zafran udah cerita. Belum. Mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman yang naik gunung dari cerita yang udah kamu sampaikan. Kamu ceritakan. Gimana sih biar terhindar dari hal-hal Hal seperti itu? Sebenarnya gini sih, nggak masalah sebenarnya kalian mau naik gunung, mau ke gunung apapun tuh nggak masalah. Cuman balik lagi, kalian harus paham dulu tujuan. Ya pantangan pasti, tapi paling nggak tujuanmu naik gunung tuh ngapain sih sebenarnya gitu. Karena sering Pak kejadian itu galau naik gunung di atas dia ngelamun. Oh iya. Pulang ditempelin, itu sering banget. Oke. Bahkan saya pun Pernah galau? Sendiri pernah. Ya waktu galau solo hiking sendirian. Buset, solo hiking sendirian, ya solo hiking sendirian. Itu keadaan ngelamun, Pak. Sampai bawah ditempelin. Cewek? Gitu. Cowok sih. Oh cowok. Kalau buat cewek kan lumayan. Wah! Hei!
cowok-cowok. Jadi janganlah kalau misal galau yes mending ke tempat yang lainnya, jangan ke gunung, karena gunung itu berarti kan kita kayak masuk kandang macan, Mbak gitu. Iya, oke. Kalau misalkan emang tujuannya ya emang pingin Sampai happy, having fun dan sebagainya, ya udah kita nggak apa-apa naik gunung, tapi yang jelas kalian harus bener-bener tahu karakteristik gunungnya kayak apa, terus pantangannya apa ya kan, terus omongan kotor, terus nyeleneh siap-siap nyeleneh kok coba. Oh. Asli. Oke, thank you Zafran Makasih ya. ya. Buat Sobat Oke. Remak. Jadi ikutin terus untuk ilmu-ilmu yang disampaikan dari Zafran. Jadi kalau kalian memang mau ingat gunung ya harus balik lagi visinya kalian, tujuan kalian buat apa. Betul. Terus pantang-pantangannya juga harus dituruti ataupun ditaati ya. Dan kalau kalian emang usil, please jangan di situ mainnya gitu. Oke, juga kalian bisa follow Instagramnya Zafran di mana? Zafran Fikri. Oke. Dan beserta Instagram bisnisnya dia, karena dia juga buka usaha Oh iya? cuci sepatu ya. Woi, apa tuh di sepatunya? Ada di @fresh.id_. @fresh.id Ini ada underscore. di sini ya. Oke. Iya. Oke, buat gitu semoga untuk Seram Lur pada malam hari ini kita emang take-nya malam guys. Malam ilus, sepi Jadi banget. sumpah ini 3 kali aku teriak ya. Aduh, kan bikin kaget 3 kali. Tapi memang bener-bener kalau gunung tuh emang sangat Iya. apa ya? Ya sarang lah ibaratnya, sarang tempatnya. Ya tempatnya begitu. Jadi kalau buat teman-teman, yuk janganlah membuat hal-hal yang di luar dugaan. Kasihan. Mungkin kamu paling sial ya dalam menjadi Enggak, seorang pasti porter tour guide. Ada Enggak sih, banyak. pasti orang-orang Ada yang sampai bener-bener ngilang porter, ya, tour banyak, guide bro. pasti ngerasain semua. Iya. Oh, Bahkan ada kok Pak, ini ada temanku porter, dia nemenin tamu, dia hilang selama 40 hari buset. dan udah ditahlilin itu, udah dianggap meninggal, dia benar-benar hilang. Itu kejadian tahun lama banget sekitar tahun 2010-an, dia hilang. Dia udah ditahlilin, waktu 40 hari dari tahlilan tuh dia datang pakai koloran doang. Masih hidup sekarang. Dia anak mana sih? Mana itu yang deket-deket apa? Area selatan tapi ada pantai-pantainya itu loh. Oh, Malang. Dia. Bukan, yang Dampit. sana. Deket Ini mana? Tulu Agung gitu. Oh, tulah. Oh, Pacitan. Oh, Pacitan. Dia anak situ. Iku keren, Mbak. Sebenarnya dia wis tahlilan ya, wis Boleh ditahlili. Wis ditahlili. Hah, enggak berani. Nah, 40 hari hilang loh. Iya. Justru itu Kayak unik, berasa. Cuk. Hah? Unik, Cuk. Lapo ae Dewi, penasaran kena Dewi. Ya apa? Udah takut denger ceritanya, udah takut goblok. Ya udah, ini kalau berapa nggak masalah lah ya. Ya udah kalau gitu. Intinya kalian kalau di gunung wis ojo ngelama-ngelama, ojo Ya. ngarai, jaga etika dan attitude. Oke? Yuk. Terima kasih dulur-dulur Remak, sobat Remak. Kita kembali lagi ke segmen yang lainnya. Stay tune ya. Stay tune. Sun Lur, Andre Brengos, Sun. Assalamualaikum. Salam. Andre Brengos. Subscribe, Cuk.